Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dikisahkan dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimishqi, datanglah seorang A'rabi, suku pedalaman yang ada di Jazirah Arab, datang berkunjung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, "Wahai utusan Allah, tunjukkanlah kepadaku amal perbuatan, jika aku mengerjakannya maka aku akan masuk ke dalam surga." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Jika engkau ingin amal perbuatan yang bisa membuatmu masuk ke dalam surga, yang pertama, sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kerjakanlah sholat yang difardukan kepadamu. Yang ketiga, bayarlah zakat yang difardukan juga kepadamu. Yang keempat, laksanakanlah puasa pada bulan suci Ramadan." Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, selamanya aku tidak akan menambah atau mengurangi lagi apa yang telah aku sampaikan." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari kisah dialog baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan seorang A'rabi, yang kita ambil satu poin terpenting yang berkaitan dengan bulan yang penuh berkah ini adalah puasa pada bulan suci Ramadan. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, beliau menegaskan, menjelaskan bahwa puasa itu terbagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah shaumul umum. Shaumul umum, puasa kebanyakan manusia. Puasa kebanyakan manusia, yaitu puasa yang orientasinya menjaga perut dan menjaga kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus. Puasanya orang-orang istimewa. Puasa ini sudah tidak berorientasi dengan urusan perut dan urusan kemaluan, tapi orientasinya sudah menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh dari perbuatan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah shaumu khususil khusus. Ini adalah puasa orang-orang yang teristimewa. Puasa ini adalah puasanya hati. Puasa hati yang sudah tidak memikirkan lagi perkara-perkara yang dianggap remeh, perkara-perkara yang tidak dianggap penting. Sudah tidak disibukkan oleh pemikiran duniawi, sudah tidak disibukkan oleh pemikiran segala sesuatu selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini adalah puasanya para nabi dan para rasul dan para aulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita berpuasa, ini terdapat 6 perkara yang harus menjadi fokus daripada kita. Yang pertama, ketika berpuasa kita harus menjaga penglihatan kita dari melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan hati kita dari ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menjaga lisan kita dari berbicara yang tidak berfaedah, dari berbohong, dari mengadu domba, dari memfitnah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pendengaran kita dari mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menjaga semua anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai ketika kita berpuasa kemudian kita berbuka dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ketika berbuka kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi perkara yang halal. Jadi tidak ada artinya ketika kita di siang hari ini memerangi hawa nafsu, tapi ketika kita berbuka puasa nafsu itu kita jojong. Kemudian yang terakhir, yang keenam, hendaknya hati kita ketika berbuka itu dipenuhi antara 2 perkara, yaitu khauf dan roja. Ketakutan apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengharapan mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini, sehingga bisa bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.